pendengar podcast, balik lagi di Poskoy, podcast di Menskoy. Ngobrol santuy, tetap asik, euy. Oke, semuanya kenalin, aku Erci. Dan aku Sawah. Nah, di sini kita bakal nemenin kalian untuk ngobrolin dari topik-topik yang berat-berat banget sampai yang ringan sekaligus. Nah, di sini kita udah kedatangan Mbak Melinia sama Mbak Herlin. Boleh kenalan ini Mbak-mbaknya. Silahkan Mbak Herlin. Gantian. Coba aku dulu ya. Boleh. Hai, perkenalin aku Melin. Maaf ya, agak kurang kondusif di sini. Ya. Aku udah mahasiswa UB angkatan 2019. Salam kenal. Salam kenal juga Mbak. Mbak Herlin mungkin perkenalan. Oke, terima kasih. Halo, nama aku Herlin. Aku dari FH UGM Angkatan 2019. Salam kenal. Ya, Salam kenal juga Mbak Herlin. Oke, Sal. Kita kan udah kedatangan 2 tamu yang cantik-cantik nih di sini. Nah, sebenarnya kita mau bahas topik apa sih hari ini? Topik yang akan kita bahas di sini itu topik yang lagi hangat-hangatnya nih, Ci, yaitu kekerasan seksual. Pada kepo nggak nih tentang topik kita hari ini? Menarik nih, pembahasan kita kali ini agak berat gitu ya. Dan apa ya, mungkin bagi sebagian orang tuh dianggap tabu gitu. Kayak daripada lama-lama, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Mbak ya. Aku mau nanya nih, sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu apa sih? Oke, kalau gitu aku dulu ya yang jawab. Nanti mungkin Melin bisa nanggepin. Kalau dari beberapa bacaan-bacaan yang pernah aku baca tuh, sebenarnya definisi dari kekerasan seksual itu tuh nggak ada yang kayak pakem gitu ya. Kayak dia tuh definisinya tuh luas, tapi intinya tuh aku pernah baca kalau misalnya kekerasan seksual tuh adalah kayak unwelcome conduct of sexual nature. Jadi kayak suatu kegiatan yang tidak diterima atau unwelcome dari orang lain. Jadi misalnya kamu melakukan sesuatu terhadap orang lain, tapi orang lainnya itu tidak setuju dengan hal itu, dia merasa tidak nyaman, dia merasa intimidated, humiliated, dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya dari aku pribadi, kekerasan seksual tuh as simple as kamu melakukan sesuatu kepada orang lain, entah itu fisik ataupun verbal, tanpa konsen atau persetujuan dari orang itu gitu. Jadi titik temunya tuh ada dari konsen atau persetujuan itu sendiri gitu. Kalau misalnya dia nggak setuju dari apa yang kalian lakukan, ya berarti itu bisa termasuk suatu kekerasan gitu. Dan kalau misalnya kekerasannya itu tuh dalam bentuk seksual, ya berarti ya that's sexual harassment gitu. Kalau itu dari aku. Ya mungkin dari Melin? Mbak Melin. Oke, kalau dari aku mungkin kurang lebih hampir sama ya kayak Herlin. Sebenarnya kayak aktivitas yang secara paksa yang dilakukan oleh orang lain yang nggak ada gimana ya kalau pokoknya itu aktivitas itu secara paksa terus nggak ada persetujuan dari korban itu sendiri, dari korban kekerasan pelecehan itu sendiri. Jadi untuk pengertian faktornya emang nggak ada. Untuk dari aku, maaf ya kalau di sini kurang kondusif. Baik nih, berarti intinya itu adalah dalam bentuk seksual. Kalau boleh tahu nih bentuk-bentuk yang bisa dikatakan kekerasan seksual itu seperti apa sih? Apakah kalau memegang bagian-bagian tertentu mungkin bisa Mbak sebutkan bagian apa yang termasuk kekerasan seksual sendiri seperti itu? Oke, aku dulu ya. Sebenarnya bentuk-bentuk dari kekerasan seksual tuh banyak sih. Kayak contohnya ancaman untuk melakukan korban sesuatu yang mungkin berbau seksual, terus kayak yang lebih berat itu kayak perkosaan, terus pelecehan seksual kayak siul-siul, bahkan siul-siul itu termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu termasuk dalam di kekerasan seksual itu sendiri. Itu kalau dari aku.
Kalau dari aku setuju sih sama Melin kayak, banyak banget sih jenisnya dari kekerasan seksual itu sendiri. Bisa jadi, mostly tapi dibedain kayak fisik dan verbal gitu ya. Kalau fisik ya berarti ya secara fisik misalnya ada yang sampai memaksa untuk berhubungan seksual secara langsung, itu juga bisa terjadi pada siapapun termasuk dalam sebuah pernikahan gitu misalnya. Misalnya, seorang suami memaksa istrinya untuk berhubungan seksual padahal belum ada persetujuan, itu juga bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Termasuk juga yang tadi, Kakaknya katakan kayak meraba-raba, terus habis itu memegang tubuh orang lain tanpa persetujuannya dia, itu tuh juga bisa termasuk kekerasan seksual. Termasuk juga, yang secara verbal yang kayak kamu catcall yang tadi dibilang sama Melin, kayak kamu bersiul-siul ke orang lain gitu, membuat orang lain tidak, nyaman, terus kayak merendahkan mereka secara seksual, mengejek, mereka dengan arah-arah seksual, itu juga bisa dikategorikan sebagai, kekerasan seksual. Oke, jadi sebenarnya bentuk dari kekerasan seksual itu banyak ya, bisa berupa verbal ataupun fisik. Bahkan ketika mungkin ini yang mungkin sering gitu ya, sering terjadi di perempuan-perempuan gitu, apalagi khususnya untuk aku sebagai anak teknik nih, kadang kalau habis keluar kos-kosan tuh, tiba-tiba cowok-cowok yang lagi nongkrong di warung kopi tuh kayak siul-siul gitu, atau ya paling sering catcalling sih yang aku dapat gitu. Oke, sekarang ngomongin tentang landasan hukum nih. Sebagai mahasiswi hukum gitu ya, apa aja sih landasan hukum dan kontroversinya mengenai kekerasan seksual di Indonesia? Mungkin bisa dijawab. Aku dulu deh kalau gitu ya. Kalau dari landasan hukumnya dan ini juga ngomongin tentang kontroversi selama ini ya, masalahnya di Indonesia itu tuh belum ada undang-undang yang spesifik mengatur tentang kekerasan seksual itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya, mmm, seseorang mengalami suatu kekerasan seksual itu pasti merujuknya pada undang-undang yang lain yang bisa dirujuk, dalam kegiatan itu atau, merujuk pada, undang-undang pidana yaitu KUHP gitu. Itu yang paling umum gitu. Nah, jadi landasan hukum yang ada sekarang ini tuh bisa dibilang dari KUHP. Di KUHP itu tuh ada banyak banget kayak, sebenarnya udah ada pasal-pasal yang mengatur mengenai kekerasan seksual. Misalnya kayak, untuk, kekerasan seksual yang memaksa orang lain untuk bersetubuh secara langsung itu juga ada di pasal berapa ya, aku lupa, 280, 90 gitu intinya. Ada di sana, memaksa wanita untuk bersetubuh, memaksa, wanita yang sedang pingsan, terus anak di bawah umur, sebenarnya sudah ada. Termasuk juga yang kayak, pemaksaan, mmm, pe bersetubuh dengan orang di dalam perkawinan itu tuh sebenarnya juga ada di undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang KDRT itu sebenarnya ada di sana gitu. Kalau masalah yang sebenarnya yang kontroversi selama ini adalah tidak lengkapnya peraturan yang ada gitu sih. Jadi misalnya kayak tidak ada definisi secara hukum apa itu kekerasan seksual, karena di KUHP nggak ada didefinisiin kekerasan seksual adalah gitu, nggak ada. Sama, kan tadi kan kita juga udah nyebutin kalau misalnya kekerasan seksual itu termasuk yang verbal, yang kayak catcall, disiul-siul itu kan, itu juga belum diatur secara eksplisit gitu loh, secara kayak, tersendiri di KUHP gitu. Mungkin nanti kalau misalnya itu terjadi ngerujuknya adalah pasal-pasal yang kayak penghinaan, pasal-pasal yang kayak kejahatan melanggar kesusilaan gitu, which is, nggak spesifik tentang catcall gitu. Itu sih yang menurut aku yang kurang dari undang-undangnya, landasan hukum yang ada sekarang gitu, gitu. Ya aku juga setuju banget sih sama Herlin. Di Indonesia sendiri belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus apa itu kekerasan seksual atau pelecehan seksual, itu nggak ada, belum ada. Yang benar-benar dikatakan belum diatur itu di KUHP. Itu pun juga ketika tentang persetubuhan tadi pasal 287, 288 sama 290 berapa ya? 291 kalau nggak salah. Terus itu ada perbuatan cabul. Perbuatan cabul itu 290 ke atas. Jadi nggak ada secara
secara langsung hukuman untuk orang yang melakukan kekerasan seksual itu enggak. Jadi ya gitu. Berarti peraturan di Indonesia ini kurang terstruktur ya untuk kekerasan seksual ini. Oh ya, kita juga kepo nih tentang kasus-kasus kekerasan seksual ini semakin tahun kan semakin meningkat. Sebenarnya latar belakangnya peningkatan kasus ini apa sih? Kalau dari aku sendiri mungkin banyak ya apa namanya penyebabnya, termasuk kayak kan kekerasan seksual itu kan macam-macam. Ada yang di ranah publik, ada yang di ranah kayak personal gitu. Dan akibat kenapa kasusnya itu tuh makin membludak itu juga bermacam-macam. Misalnya aja orang-orang atau masyarakat sekitar tuh kurang aware kalau misalnya hal itu adalah suatu kekerasan seksual gitu. Apalagi ini untuk kekerasan seksual yang sangat-sangat subtle, yang sangat-sangat apa ya, udah dinormalisasi misalnya kayak catcall, terus habis itu ngeraba-raba, itu kan kayak, orang-orang kurang aware, kurang tahu kalau misalnya itu tuh adalah suatu kekerasan seksual yang perlu dilaporkan gitu-gitu. Terus juga sulitnya korban untuk speak up kayak gitu-gitu. Karena pasti pernah dengar lah ya kayak kasus-kasus di mana kalau misalnya korban speak up nanti malah ditanya-tanya sama I don't know, sama temen atau sama kayak aparat penegak hukumnya, sama polisinya sendiri ditanya kayak, "Lah kamu bukannya seneng digituin?" Kayak gitu-gitu, atau kayak, "Lah kamu bukannya menikmati?" Kayak gitu-gitu. Jadi karena itu, faktor-faktor seperti itu juga yang ngebuat, apa ya, kasus itu semakin meningkat gitu. Ditambah lagi juga peraturan yang kita punya sekarang, undang-undang yang kita punya sekarang itu tidak berfokus pada korban gitu, nggak ada yang mewajibkan korban itu tuh harus dilindungi, harus didampingi, kerahasiaannya harus dijaga, itu tuh nggak ada sama sekali. Semuanya berfokus pada, oh pelakunya harus dihukum gitu, tapi nggak ada yang pernah ngomongin korbannya harus diapain nih gitu. Jadi mungkin karena itu juga kayak korbannya jadi juga nggak berani untuk speak up, kayak nggak ada yang mendampingi mereka juga gitu sih. Kalau Herlin kan itu bicaranya tentang lingkungan sama korban ya. Kalau aku ngomongin dari segi pelakunya itu sendiri. Mungkin dari segi pelakunya yang dari keadaan sosial dia kurang bisa bersosialisasi dengan orang lain, makanya dia kayak mencari pelampiasan apa ya, pelampiasan itu untuk bisa bersosialisasi yaitu dengan cara pemaksaan kepada orang lain. Terus yang kedua mungkin pendidikan. Mungkin salah satu faktornya juga adalah pendidikan yang rendah dari pelaku itu sendiri. Yang pendidikannya rendah berarti kan ada ilmu yang rendah juga. Jadi ya kayak gitu. Terus yang selanjutnya mungkin ada pengetahuan dari seksualnya yang kayak pendidikan, bukan pendidikan sih, ilmu seksualnya emang dia nggak ada ilmu itu buat gimana caranya aku bisa gimana ya, bisa menahan rasa hasratnya dia ataupun gimana cara menghadapi perempuan atau terus mungkin ambil dari segi masalah kesehatannya sendiri, pelaku itu punya gangguan masalah seksualnya itu sendiri. Itu dari aku. Oke. Tadi ngomongin speak up nih tentang korban yang mengalami kekerasan seksual gitu ya. Aku juga menyadari, aku sering banget ketemu kasus-kasus seperti itu di Twitter. Korban itu cenderung kesulitan untuk speak up ketika dia pernah mengalami kekerasan seksual gitu. Nah, selain karena faktor dia takut tadi, apakah ada bagian hukum yang mungkin menyulitkan dia untuk speak up? Seperti itu. Ada atau tidak? Dari aku dulu ya. Kalau menurut aku dari segi hukum nih, menurut aku emang, menyusahkan korban sih. Terutama dari yang pertama kayak tidak ada kewajiban hukum yang tadi aku bilang untuk, menemani korban atau kayak mendampingi dia untuk bisa berani untuk speak up. Sama yang kedua juga karena ini karena yang tadi aku bilang kekerasan seksual itu masih masuknya KUHP. KUHP itu kayak pidana yang umum gitu, belum dispesialkan dalam suatu undang-undang tertentu. Akhirnya juga korban itu lebih sulit untuk
memastikan kalau pelaku yang melakukan hal tersebut kepada dia itu untuk dipidana lah istilahnya gitu. Karena, ketentuan-ketentuan hukum pidana itu memang, lumayan sulit bagi korban. Misalnya saja kalau misalnya pelakunya itu mau dipidana ya harus ada 2 bukti minimal gitu dan buktinya adalah, udah ditentukan sendiri oleh KUHP. Buktinya itu tuh cuma ini gitu. Sedangkan dalam kasus kekerasan seksual belum tentu ada 2 bukti gitu, bahkan, kadang tidak ada bukti sama sekali kecuali keterangannya si korban langsung gitu. Itu juga yang membuat korban itu kesulitan untuk mendapatkan closure atau mendapatkan apa yang dia harusnya dapatkan, keadilan gitu. Itu sih. Oke. Mungkin dari Mbak Melinia ada tambahan. Oke, mungkin Salwa silakan bisa dilanjutkan. Karena tadi udah dijelaskan tentang seperti ribetnya itu tentang minimal 2 bukti atau dan sebagainya. Sebenarnya laporkan yang benar itu, Kak. Gimana bisa diulang? Sebenarnya bagaimana sih, cara korban untuk melaporkan secara benar? Mungkin ketika si korban itu mengalami kekerasan gitu, kita melaporkannya harus gimana sih caranya gitu. Oke. Ini menurut aku lumayan tricky ya, karena kalau sekarang di status quo, yang terjadi sekarang ini karena belum ada secara apa ya, secara jaminan hukum kalau misalnya kamu terkena ini maka harus lapor ke sini Iya, gitu, cara pelaporannya seperti kejahatan-kejahatan yang lainnya, yaitu lapor ke polisi gitu. Kalau misalnya terjadi kejahatan, terhadap kesusilaan, yaitu kekerasan seksual kayak gitu-gitu. Tapi mungkin untuk menjawab concern yang mana, korbannya itu tuh takut untuk speak up atau kayak terkadang juga korbannya kan diintimidasi sama pelaku kan, kayak kamu nggak boleh speak up atau terkadang kalau misalnya kekerasan seksualnya itu terjadi di rumah tangga, dia masih hidup bersama si pelakunya gitu kan, jadi iya. agak kesusahan juga untuk speak up kan. Jadi untuk menjawab itu sebenarnya, ada, mekanisme yang disediakan oleh kementerian, sepertinya Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan Anak gitu. Dia itu juga menyediakan seperti apa ya namanya, call center seperti kayak layanan, telepon gitu. Jadi kalian kalau misalnya ada orang yang mengalami kekerasan seksual itu bisa me mmm meminta didampingi gitu atau kayak lapornya ke situ gitu dan mereka nanti yang akan menangani, kasus itu ke kepolisian, terus mereka yang juga akan mendampingi korban untuk ke rumah sakit buat visum, mendampingi korban untuk ke persidangan, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ada mekanismenya di status quo, cuman, mekanisme itu tuh hanya bentukan dari kementerian gitu. Jadi belum ada, undang-undang yang pasti untuk menjamin mekanisme itu gitu. Mungkin membahas mengenai itu juga, inilah kenapa yang kontroversi sekarang kan RUU PKS itu kan. Iya, Karena memang di betul. dalamnya itu kan juga ada, dia lebih fokus ke korban. Misalnya Mhm. aja dia minta kayak, korbannya itu tuh harus benar-benar didampingi gitu, terus korbannya itu tuh harus ada lembaga yang tersendiri untuk menemani korban kalau misalnya dia terkena hal-hal seperti ini gitu. Dan juga yang paling penting di RUU PKS yang sedang kontroversial itu juga dia mewajibkan adanya ganti rugi korban gitu, which itu tidak ditemukan di undang-undang yang lain gitu, yang mana itu sebenarnya yang paling dibutuhin sama korban, ganti rugi secara material maupun secara mental gitu. Itu sih. Oke, mungkin buat teman-teman nih berarti pendengar Potskoy yang mungkin mengalami kekerasan seksual bisa menghubungi nomor call center gitu ya, mungkin bisa search di Google call center yang menangani kasus kekerasan seksual seperti itu. Mungkin dari Mbak Melinya ada tambahan terkait pertanyaan tadi? Sebenarnya aku juga bingung mau nambahin apa, soalnya menurut aku Herlidi itu udah jelasin semuanya sih ya. Oke, selanjutnya nih, ketika kita menjadi korban kekerasan seksual gitu, selain melaporkan tadi, hal apa sih yang harus kita lakukan?
hal lain yang harus kita lakukan? Perlindungan diri pasti sih ya. Jadi kayak basic. Seenggaknya kalau misalnya nggak bisa bela diri, mungkin ada beberapa cara-cara yang khusus untuk membela diri, gimana kalau pas dipegang apanya, terus kita refleksnya harus kayak gimana, gitu pasti ada cara-caranya. Yang pertama pasti ada perlindungan diri, terus menurut aku yang kedua, kalau udah perlindungan diri, teriak minta tolong. Oke, Mbak Herlin, ada yang mau disampaikan mungkin? Aku setuju sih sama Melin kayak, ya perlindungan diri itu penting banget gitu karena, well, apa ya, itu tuh juga salah satu bentuk proteksi yang lain gitu untuk memproteksi diri sendiri gitu. Mungkin selain itu yang bisa aku, sampaikan terutama untuk mungkin mereka di luar sana yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, mungkin pertama kali yang harus difikirkan adalah tenangin diri sendiri dulu gitu dan Iya. kayak, mmm tanamkan ke pikiran kita kalau misalnya it was not our fault, kalau itu tuh bukan salahnya kita gitu. Karena kadang, orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual tuh mikir kayak, "Ah, ini tuh salahku nggak teriak, salahku nggak lapor, salahku nggak ini," gitu. Well, it's not true gitu, karena ya kalau misalnya, let's say aku ada di posisi seperti itu, mungkin aku bahkan nggak akan ngelakuin apapun karena, I don't know, freezing di otak atau kayak karena terintimidasi dan lain-lain gitu. Jadi mungkin yang aku bisa sampaikan kepada mereka adalah, just don't be afraid and, jangan salahin diri sendiri dan kayak kita tuh ada untuk kalian gitu, masih ada kok orang-orang di dunia ini yang sebenarnya ingin membela kalian gitu dan ada di sisi kalian gitu. Jadi, dari situ, mungkin kayak encourage mereka juga untuk speak up, kayak, me-support mereka untuk mau ngomong melapor kayak gitu-gitu. Mungkin hal-hal yang seperti itu penting buat, korban itu sendiri gitu, karena kan mental mereka pasti, you know, sangat-sangat Iya, terserang hanya karena kekerasan seksual itu kan, gitu. betul. Gitu sih. Berarti intinya kita memang harus siap ketika menjadi korban. Berarti kita emang harus menenangkan diri gitu. Karena emang kan kebanyakan korban itu tidak sadar gitu loh. Dia sedang jadi korban kekerasan seksual gitu. Kadang yang ada di toxic relationship juga nggak sadar gitu kalau mereka lagi ada di hubungan yang toxic gitu. Oke nih, kita ke pertanyaan selanjutnya. Support apa sih yang bisa diberikan kampus atau jurusan mengenai hal ini, mengenai kekerasan seksual ini? Melin dulu. Kalau di kampus aku sendiri itu ada kayak BEM. Di BEM itu ada sub namanya bidangnya tentang keperempuanan. Jadi di situ aku nggak ikut sih, tapi aku kayak mereka saling support, terus kadang kayak ngadain kajian-kajian, ngadain kayak webinar tentang gimana sih kita cara ngadepinnya kalau kita sebagai korban, cara ngadepinnya secara santai itu nggak panik dan bikin gitu sih kalau di kampus aku kayak gitu. Mungkin dari Mbak Herlin mungkin bisa menceritakan tentang kampusnya. Kalau dari kampus aku sih, secara dari BEM-nya aku nggak terlalu tahu ya, karena aku bukan anak-anak BEM. Tapi kalau setahu aku, UGM kemarin baru aja berjuang untuk mengesahkan peraturan mengenai kekerasan seksual gitu di kampus, dan itu perjuangan yang sangat-sangat berat. Kayak aku juga, menyaksikan perjuangannya anak-anak protes di gedung
rektorat kayak gitu-gitu gitu. Jadi mungkin itu juga bisa jadi salah satu cara bagi kampus, ngesahin peraturan, mengenai kekerasan seksual gitu, termasuk juga bukan hanya kekerasan seksual yang fisik, tapi juga kekerasan seksual yang verbal, kayak misalnya catcall tadi gitu. Sama mungkin, terlepas dari apa yang udah UGM lakukan dan, Brawijaya lakukan atau kampus-kampus sudah lakukan, mungkin yang perlu apa ya, ditambah mungkin adalah hal-hal seperti, harus ada lembaga khusus sendiri untuk, gimana sih caranya melaporkan kekerasan-kekerasan seksual gitu, terus nanti bagaimana caranya korban bisa memproses kekerasan seksual itu gitu. Karena to be honest, aku pun rada bingung kalau misalnya di kampus terkena kekerasan seksual, aku harus melapor ke mana? Iya. Langsung ke rektor, ke satpam, atau kayak ke temen gitu kan. Jadi kayak rada bingung gitu. Jadi harusnya tuh ada lembaga khusus yang memang ditugaskan untuk menerima laporan-laporan, terus melindungi mahasiswa-mahasiswanya gitu, mendampingi korban-korban gitu sih. Itu sih. Wah, memang sangat-sangat penting lembaga khusus untuk menangani kekerasan seksual ini, apalagi, mahasiswa juga orang tuanya yang rantau-rantau seperti itu, pasti perlu, pelindung lah untuk kekerasan seksual ini. Nah, eee, misalnya kalau kekerasan seksual ini, berada di ruang lingkup kita, misalnya teman-teman kita, seperti itu, dan pelakunya juga sama-sama teman kita. Kita tidak tahu korban sama pelakunya ini apakah itu benar-benar terjadi kekerasan seksual. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapinya, terus kita harus mendukung yang mana nih? Karena buktinya itu juga belum tentu valid. Kalau seperti itu gimana ya? Sebenarnya ini maksudnya kita di ruang, kita di lingkup satu circle sama korban sama pelaku gitu ya maksudnya. Iya. Ya bingung juga nih sebenarnya gimana caranya. Soalnya kan kekerasan seksual ini kan kalau nggak ada aduan dari korban kan juga nggak bisa diproses. Jadi ya mau nggak mau pun si korban juga harus mau speak up, entah itu dari pendekatannya dari teman-temannya mungkin bisa membujuk si korban, ayo cerita, mungkin aku bisa bantu, terus atau enggak ditemani, dilapor ke tentang perempuan dan anak tadi. Ini kuncinya tetap di korban itu sendiri biar mau speak up, karena kalau nggak ada aduan itu juga nggak bisa diproses. Kalau Herlin gimana? Kalau dari aku, menurut aku ini pertanyaan yang bagus tapi sangat tricky karena aku juga, bingung sih kalau misalnya kayak, antara korban dan pelaku tuh sama-sama orang yang aku kenal atau kayak Iya. ada dalam lingkup yang sama gitu dan kayak aku harus memihak siapa gitu, padahal buktinya belum ditemukan secara cukup gitu misalnya. Tapi kalau dari pandangan aku pribadi ya, menurut aku akan tetap memihak korbannya gitu. Bukan berarti aku akan langsung menyalahkan atau menghakimi si pelakunya gitu. Menurut aku penghakiman itu tuh haknya dari, aparat penegak hukum, yaitu berarti harus diproses dulu di persidangan dan lain-lain, itu urusan lain gitu. Tapi menurut aku, ketika ada orang yang speak up tentang pengalamannya dia, menurut aku itu nggak gampang gitu. Jadi, orang speak up itu tuh harus mikir dulu kayak, "Gimana nanti kalau aku di-judge sama temanku? Gimana nanti kalau misalnya aku akan nggak ada yang percaya sama aku?" Gitu. Karena, mengkonsiderasi bahwa speak up itu tuh sangat-sangat sulit, jadi ketika ada orang yang memang speak up ke aku, "Eh, aku dilecehkan nih sama teman kita yang ini," gitu. Kalau aku pribadi, aku akan, percaya sama dia. Jadi kayak aku akan bilang, "Oh, oke, aku percaya kok sama cerita kamu," gitu. Terus kayak membantu dia untuk menenangkan diri lah, terus kayak membantu dia, mensupport dia untuk melapor ke pihak yang berwajib agar itu bisa diadili gitu, atau mensupport dia apapun yang dia mau gitu. Kalau misalnya dia nggak mau melapor, ya udah ditemenin dulu di situ gitu. Menurut aku itu yang paling penting gitu. Karena kalau misalnya ngomongin tentang siapa nih yang harus aku salahkan gitu, ya itu menurut aku sangat sulit untuk ditentukan karena itu bukan,
ranah aku dan bukan hak aku untuk men-judge siapa yang salah, siapa yang benar, tapi, mengkonsiderasi dari vulnerability atau yang mana yang lebih rentan, yang mana yang lebih rapuh saat itu, menurut aku akan tetap siding dengan korban yang saat itu mau cerita ke aku, gitu sih. Itu sih kalau dari pandangan pribadi aku. Oke, berarti ketika kita ada teman kita nih yang ngaku jadi korban kekerasan seksual, karena emang bukan ranah kita untuk menghakimi si pelaku ataupun si korban, lebih baik kita bukan memihak sih, tapi lebih ke menenangkan gitu ya, atau mensupport si korban itu sendiri gitu. Iya, betul. Oke, nah harapan Mbak Melinia dan Mbak Herlin untuk isu kekerasan seksual ke depannya seperti apa? Harapanku untuk si kekerasan seksual ke depannya juga untuk pelaku-pelakunya, ayolah, ini tuh udah zaman baru gitu loh. Janganlah kayak kalian berpikir cowok itu harus, mungkin di konteks aku bilang kalau pelakunya cowok ya konteks. Kalau cowok itu harus bisa mendalami cewek, atau cewek itu adalah sebagai pemuas hasrat, cuma gitu aja. Ayolah, ini tuh udah dunia baru, jadi kayak sama-sama belajar aja, yang cowok juga belajar gimana caranya kontrol atau caranya menghargai, yang cewek pun juga bisa gimana jaga diri. Mungkin Mbak Herlin bisa menyampaikan harapannya untuk isu ini. Oke, terima kasih. Kalau aku setuju banget sama Melin, kayak harusnya tuh ada lebih banyak kesadaran dari kita untuk tidak melakukan kekerasan seksual. I mean, harusnya ada empati lah di hati kita masing-masing kalau misalnya melakukan hal seperti itu tuh menyakiti orang lain gitu. Dan itu yang pertama dari segi pelakunya, kayak mereka harusnya lebih sadar kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh dipikir terlebih dahulu gitu, apakah ini nanti akan melukai orang lain, gimana kalau misalnya rasanya jadi korbannya, dan lain-lain. Terus kalau yang kedua menurut aku, yang penting itu adalah menurut aku harus ada lebih banyak edukasi atau pendidikan mengenai kekerasan seksual gitu. Karena sekarang itu masih sedikit sekali dan alasannya hanya karena tabu, which is aku tidak mengerti mengapa pendidikan mengenai kekerasan seksual itu tiba-tiba tabu gitu. It's not like kita ngajarin mereka untuk berlaku yang tidak senonoh dan lain-lain. Kita hanya mengajari bagaimana caranya menghormati keputusan orang lain, gimana caranya, step back atau kayak mundur ketika orang lain tuh bilang enggak, kayak gitu-gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak, kayak gitu-gitu. Menurut aku itu sangat penting, education seperti itu. Sama yang terakhir, aku masih berharap kalau misalnya Indonesia itu bisa, memiliki undang-undang, khusus untuk kekerasan seksual sih. Karena mengingat yang tadi, karena undang-undang yang sekarang tuh belum ada yang, mengatur secara spesifik, terus korbannya juga belum diakomodasi, terus juga, mmm, apa ya, sama kekerasan-kekerasan seksual yang bentuknya itu tuh baru seperti kayak kekerasan secara verbal kayak catcalling itu juga belum diakomodasi di undang-undang kita sekarang. Jadi harusnya undang-undang kita udah bisa selangkah lebih maju untuk mengesahkan undang-undang baru gitu loh. Gitu sih. Itu harapan aku untuk kasus kekerasan seksual. Wah, nggak terasa nih, Ci, kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Melin sama Mbak Herlin nih. Makasih banyak untuk Mbak Melin sama Mbak Herlin telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di Poskoi ini. Kalau ada yang mau kepo-kepo, mungkin mau berdiskusi dengan Mbak Herlin dan Mbak Melin, bisa hubungin melalui apa ya? Promote nih mungkin. Sosial medianya. Mungkin lewat IG aja kali ya. Di aku ada @melia__. Nanti ngobrol-ngobrolnya lewat DM aja. Mungkin nanti ditulis di bawah sini ya, Sal, untuk Instagramnya. Iya, tulis Sekalian aja di promo. bawah. Iya. Kalau misalnya mau approach aku, sama sih Instagram aja. Sekalian promosi. Bisa reach
me out di Instagram. Nama Instagram aku adalah Hai Herlin, HAII Herlin gitu. Yay. Oke, makasih. Nggak kerasa banget diskusi kita kali ini tuh berat tapi santai gitu kita ngobrolinnya. Nah, untuk teman-teman Potskoy, terima kasih udah dengerin podcast edisi kali ini. Ikutin terus podcast Dimensi dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.